bagaimana attitude dia, bagaimana perilaku dia, itu kita tanpa melihat itu. Sehingga seperti kata Prof tadi bahwa bisa saja seorang yang jahat sekalipun, dia matematiknya bagus, bahasa Indonesianya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dia 100, lulus dia. Ada orang yang alim, baik, santun dia, tapi karena nggak bisa matematik atau dia nggak senang bahasa Inggris, dia nggak lulus dia. Nah ini yang kadang-kadang paradoks ya. Artinya kita berbicara bahwa pendidikan itu harus integral, tapi nyatanya tidak integral. Yang kita evaluasi tidak integral ya. Nah, yang saya ingin tekankan bahwa saya ulang lagi bahwa pendidikan itu bukan hanya transfer bagaimana pemahaman sebuah pelajaran, tidak hanya itu. Tapi ada sebuah kondisi ya. Bagaimana anak-anak itu santun, bagaimana kita melihat bahwa ada saling menghargai ya. Bagaimana kemudian dia seorang belajar bahasa Indonesia bukan hanya bahasa dia hafal bahwa ini baik, ini nggak baik, ini kalimat benar bukan nggak benar, tapi mampu dia berbahasa dan baik gitu kan. Itu yang sebenarnya yang dituntut oleh sebuah hasil pendidikan. Jadi tidak hanya mampu menguasai sebuah pelajaran, namun juga punya akhlak yang baik ya, akhlakul karimah. Ya. Dan itu terlihat bahwa seharusnya kan makin tinggi pendidikan seorang, maka dia makin merunduk, dia makin dekat, dia makin bagus akhlaknya, makin bagus karakternya itu ya. Ya itu yang harus kita lihat. Tapi seperti digambarkan tadi, hari ini jumlah angka APK lah, angka orang yang bersekolah lah singkatnya, yang paling mudah dimengerti APK atau apa level apapun, itu kan sangat meningkat. Orang yang belajar level S3, S2 itu makin tinggi jumlahnya. Tapi kita lihat juga bahwa tingkat pendidikan dan kualitas tingkat kriminalitas, tingkat ke beberapa masyarakat oleh penyakit sosial, itu dari segi kuantitas dan kualitas juga sangat luar biasa sekarang. Saya baca di koran kemarin ada paman yang menggagahi ponakannya, dan macam-macam kejadian yang sama sekali jauh menggambarkan kondisi sebuah masyarakat yang berpendidikan sebenarnya, ya kan? Ini yang saya bilang bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer kemampuan dalam bidang ilmu tertentu, tapi apakah kemudian akhlaknya, karakternya, perilakunya, attitude-nya sudah terbentuk. Makanya kita sentuhnya lebih banyak kepada pengkondisian lingkungan. Bagaimana warnet itu, pengusaha warnet lah ya, itu dia jangan hanya berpikir bahwa dengan adanya penyewa dia akan masuk uang, jangan itu. Tapi berpikirlah, ini anak-anak usia sekolah, dia seharusnya sekolah, tapi gara-gara dia sediakan warnet di situ, dia nggak sekolah, kemudian dia main game online di situ, malah disediakan makan sampai dia bermalam-malam di situ. Orang jual rokok juga dia yang parah lagi. Di kantin-kantin sekolah atau yang dekat-dekat sekolah, kadang-kadang orang jual rokok dekat situ, tanpa dia memperhatikan bahwa bagaimana efeknya terhadap anak yang sedang sekolah, dia jualnya malah sembunyi-sembunyi itu. Iya, jadi memang ternyata banyak sekali yang harus terlibat dalam pendidikan berkarakter ini ya. Tidak hanya guru, murid, orang tua, namun juga lingkungan masyarakat sekitar sehingga dapat menciptakan pendidikan yang benar-benar berkarakter. Nah ini Profesor Darwis, jadi saya juga mendapat sebuah data bahwasanya Aceh menduduki peringkat keempat ini belanja pendidikan per kapita tertinggi di seluruh Indonesia. Namun mengapa mutu pendidikan kita ini rendah sekali? Apakah memang kita hanya berfokus pada sarana dan juga prasarana sehingga kita tidak memperhatikan bagaimana sih kualitas lulusan? Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan itu bukan hanya tunggal, bukan hanya satu, banyak. Sarana, uang itu hanya salah satu daripadanya. Apalagi kalau uang itu tidak digunakan ya, tepat pada sasarannya untuk peningkatan mutu. Jadi banyak faktor. Faktor lain yang lebih menentukan adalah guru.